Oke, good afternoon, teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan exercise 56 ya. Di sini nomor satu, after school, many student participate in sports. Di sini ada after konektor gitu ya. Kemudian ada kata kerja in di sini. Kata kerja, sorry, preposition. Preposition ini mengikuti kata kerja participate maksud saya gitu. Jadi participate in itu merupakan collocation ya pasangan kata dan ini sudah betul gitu. Jadi ada prepositionnya karena dibutuhkan dan juga pasangannya sudah tepat. Karena tidak bisa on ataupun at. Harusnya in. Nomor dua, how I know I can rely in you to be there on time. Nah, ini ada dua preposition yaitu in you dengan on time. Kalau yang on time kita sering dengar ya, ini sudah betul itu pasangan preposition. Dan jadi ini kalau yang nomor satu tadi pasangannya antara kata kerja dengan preposition, sedangkan yang nomor kedua ini on time itu antara preposition dengan kata benda. Dan ini sudah betul ya. Yang satunya in you ini yang masih salah karena ini merupakan pasangan antara kata kerja rely. Nah, pasangan kata kerja rely itu prepositionnya bukan in tapi on. Jadi rely on you. Nomor dua masih salah. Kita membenarkan kalimatnya dengan merubah kata in jadi on. Nomor tiga, if you need more light to read, turn on the lamp next to you. Di sini ada satu preposition yaitu on di sini. Nah, ini juga sudah betul. Turn on artinya menyalakan lampu. Kita lihat konteks sebelumnya. More light. Berarti butuh lebih banyak cahaya, maka kita tambahkan preposition on untuk kata kerja turn. Kemudian nomor 4, parents always try to bring at their children to be thoughtful. Nah, ini ada bring at. Kata kerja bring dengan preposition at. Di situ harusnya bukan at, tapi up. Bring up. Jadi, bring up itu seperti bisa juga membawa, misalkan bring up in the conversation, nama-nama dia, his name was brought up in the conversation. Nama dia terbawa-bawa dalam percakapan, itu bisa, tetapi juga bring up itu maknanya bisa juga dibesarkan gitu. Diasuhnya gitu. Nomor 5, I'll have to consult to my attorney before making a decision. Saya harus, jadi nomor 4 masih salah ya, kita rubah preposition at jadi up. Nomor 5, I'll have to consult to my attorney before making a decision. Di sini consult to, kata kerja consult diikuti preposition to. Kalau yang depannya itu to consult adalah to infinitive ya. Jadi to yang pertama itu bukan preposition, tapi to yang kedua adalah preposition. Nah, consult itu bukan dengan to pasangannya, tapi dengan with. I'll have to consult with my attorney. Di nomor 5 masih salah. Untuk membenarkannya, kita rubah kata to dengan with. To yang kedua ya. Nomor 6. Walt has lost his key, so he must look for them. Di sini ada satu preposition yaitu for. Nah, ini juga sudah betul look for artinya mencari. Karena ini konteksnya lost, hilang kemudian dicari gitu ya. Nah, ini memang ada terutama yang kata kerja atau semua ya pasangan pasangan preposition dengan kata benda dengan kata kerja itu nanti maknanya bisa berbeda dari makna si kata itu ketika tidak dipasangkan. Jadi seperti ini look melihat gitu ya, tapi ketika ditambahkan for artinya jadi mencari. Nomor 7, I just don't approve at your cheating on the exam. Di sini ada preposition on the exam sudah betul ya, nggak ada masalah. You're cheating on the exam. Kalau on the exam berarti ujiannya dicurangi. Tapi kalau in the exam itu seperti during, ketika di ujian. Tapi kalau on the exam itu ujiannya yang dicurangi. Bukan curang ketika ujian. Mirip gitu ya, dua-duanya bisa, tetapi ada perbedaan sedikit di situ. Nomor 7, sorry, di sini cheating on. Nah, di sini ini udah nggak masalah ya, tapi yang masalah adalah approve-nya. Harusnya bukan at, tapi of. I just don't approve of. OF-nya satu ya, nggak off. Nggak off seperti turn off. Off-nya satu. Nomor 7,
Sorry, tadi nomor 7 masih salah kalimatnya. Kita benarkan dengan mengganti kata at dengan kata of. Nomor 8. Smoking is forbidden, so you should put out your cigarette. Di sini ada kata put out. Kata kerja put dengan preposition out. Ini sudah betul mematikan artinya. Nomor 9. Failure to pass the test will result to the loss of your license. Failure to pass the test will result to di sini salah, harusnya in ya. Will result in, akan menghasilkan gitu. Jadi result in bukan result to. Kemudian nomor 10, it is unlawful for paroles to associate with non-felons. Di sini ada satu preposition yaitu kata with. Berarti di sini with-nya itu sudah cocok karena mengikuti kata kerja associate. Jadi nomor 10 masih sudah betul, nomor 9 tadi masih salah, membenarkannya kita rubah kata result to dengan result in. Kemudian nomor 57, exercise 57 maksud saya. If you take this job, it will be necessary to deal blah 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 other department. If you take this job, it will be necessary to deal with. Di situ harusnya ada deal with. Memang biasanya pasangannya adalah deal with. Jadi ini terasa ada yang hilang. Harusnya deal with other department. Karena di sini other departmentnya walaupun objek dia tidak bisa jadi objek langsung. Harus ada prepositionnya dulu karena itu dari pengaruh si kata kerjanya yaitu deal. Kemudian nomor 2, each child took one cookie from the plate. Di sini ada preposition from. Sudah betul, nggak ada masalah. Took-nya juga kata kerja nggak perlu diikuti preposition apa-apa, sudah bisa langsung diikuti direct object yaitu one cookie. Nomor 3, in the discussion, Rob sided the rest. Ini masih salah karena kata kerja sided tidak bisa langsung diikuti the rest, tetapi harus sided with the rest. Jadi kalimat nomor 3 masih salah, kita benarkan dengan menambahkan kata with setelah kata sided. Nomor 4, the board turned his suggestion for the project because it was too costly. Turn his suggestion. Di sini ada kata kerja turn diikuti objek his suggestion. Ini tidak bisa. Harus ada turn itu salah satu kata kerja yang dia maknanya akan berubah ketika dipasangkan dengan preposition apa. Di sini harusnya turn down, jadi menolak. Karena di sini juga terlihat dari konteksnya because it was too costly karena proyeknya terlalu mahal. Maka dewan direktur gitu ya menolak. Menolak itu sama dengan turn down. Kalau turn in itu mengumpulkan seperti submit. Nomor 5, he can always depend his friends. Ini juga sama ya, kata kerja depend tidak bisa langsung diikuti oleh object of preposition, tapi bisa diikuti oleh on. Nomor 6, while Mrs. Sampson went shopping, a babysitter looked after the children. Di sini ada a babysitter look after. Di sini berarti masih salah. Harusnya look after, ada kata after setelah kata look. Nomor 7, I know Steve believe what you told him. Saya tahu Steve percaya tentang apa yang kamu sampaikan ke dia. Gitu. Di sini nomor 7 kalimatnya sudah betul ya, tidak butuh preposition setelah kata kerja believes. Kalau ditambahkan, saya rasa tidak jadi salah. Misalkan, I know Steve believe with what you told him. Believe in what you told him. Itu juga masih agak betul lah. Tapi di sini tidak butuh ya. Nomor 8. Children should beware strangers. Di sini ada kata beware. Kemudian ada strangers. Strangers-nya tidak bisa jadi objek langsung. Maka harus ditambahkan preposition setelah kata beware yaitu kata of. Jadi children should beware of strangers. Anak-anak harus hati-hati terhadap orang asing. Kemudian nomor kebablasan. Nomor 9, it was difficult to make a decision about buying a house. It was difficult. Sulit untuk membuat keputusan tentang membeli
sebuah rumah. Ini sudah betul ada kata atau preposition about yang menjelaskan kata decision. Jadi kata benda decisionnya kemudian diikuti oleh preposition, kemudian ada buying a house ya, buyingnya jadi gerund gitu, atau di sini present participle. Nomor 10, Tom blamed his brother the dent in the car. Di sini ada kata blame. Kemudian kata uh, blamed itu kata kerjanya, his brother itu objek langsungnya atau direct object, kemudian ada kata the dent in the car. Nah, ini the dent-nya tidak bisa langsung mengikuti his brother di sini, tetapi dia merupakan indirect object dari kata blamed. Blamed his brother for the dent in the car. Jadi nomor 10 kalimatnya masih salah. Kita benarkan dengan menambahkan kata for setelah kata brother, sebelum kata the dent. Oke, kita lanjut. Ini sudah kita bahas di kelas. Kemudian kita bahas yang ini, exercise 1 until 57. Di situ kalimatnya berbunyi, in any matter, heat tends to flow, bla bla bla, to the cooler parts. Di sini ada to. Kalau to belakangnya itu belakangnya adalah kata sifat, kata kerja, maka dia adalah to infinitive. Tapi di sini setelah to itu adalah noun phrase ya. Berarti to di sini merupakan preposition. Preposition to biasanya punya pasangan. Pasangannya adalah from. Jadi from sampai to. Jadi ini kalimat ini nomor 1 sudah ada subject hit, kata kerja tense, maka di sini butuhnya pelengkapnya. Pelengkapnya bisa pakai from the harder parts to the cooler parts. Jadi nomor 1 jawabannya C karena preposition to di sini butuh pasangan from. Kalau toward itu sama seperti to. Kalau there are other parts, to the cooler parts itu berarti ada bagian yang lebih panas di bagian yang lebih dingin. Ini kurang cocok ya. To flow harder parts to the cooler part ini kurang karena to ke itu harus butuh dari ya, maka nomor 1 kita pilih yang C. Nomor 2, certain authorities claim that the costume that people wear to parties bla 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 into their personalities. Di sini jawaban yang betul adalah to parties. Di sini ada certain authorities adalah subjek, claim adalah kata kerja, kemudian ada connector that, ada subjek lagi the costume, kemudian ada connector that yang menjelaskan kata the costume. Kostum apa? Kostum yang people wear, dikenakan orang ke pesta. Berarti yang kostum di sini belum punya kata kerja. Di sini yang memiliki kata kerja adalah yang langsung gitu ya diikuti, yang langsung opsinya dimulai dengan kata kerja adalah opsi A. Kalau yang B nanti dia bentrok subjeknya double subjek. Kalau yang C di sini juga konektor dan juga subjek. Jadi masih sama-sama double subjek ya. Maka nomor 2 kita pilih opsi A. Nomor 3, any camps near Washington DC in 1861, Julia Ward Howe wrote the battle hymn of the Republic. Di sini nomor 3 jawabannya adalah butuh yang mana setelah ini ada 1 koma, jadi 2 koma gitu, tapi koma yang ini Washington DC itu untuk singkatan, jadi memang Washington DC itu memang namanya seperti itu gitu ya. DC-nya kan singkatan, maka ada koma sebelumnya. Kemudian ada in July 1961 gitu ya. Kemudian ada berarti ini tuh satu sampai ya di sini nih 1 nih sampai ke atas ini. Setelah komanya, nah biasanya yang seperti ini setelah komanya adalah subjek diikuti kata kerja. Maka dia adalah main clause ya, klausa utama. Nah, karena dia klausa utama, maka depannya itu tidak butuh klausa utama. Ketika dia bukan klausa utama atau subordinate clause atau anak kalimat, maka dia bisa disederhanakan. Nah, kalau yang A itu kurang konektor, dia tidak disederhanakan.
tapi masih kurang konektor. Yang B, ini jawaban yang betulnya. Ada konektor, kemudian kata visitingnya merupakan hasil penyederhanaan dari after she visited. Karena anak kalimatnya aktif, maka penyederhanaannya jadi ing. Kata kerja visited dirubah jadi visit dulu kata dasarnya, kemudian ditambahkan ing menjadi visiting. Kemudian opsi C, when visited. Nah, ini juga mencoba menyederhanakan tapi belum lengkap. Di situ ada konektor when, tapi sebelum visitednya tidak ada subjek. Karena kan klausa harus ada subjek. Kalau yang D ini, opsi D ini di inverted ya. Kata kerja was muncul lebih dulu dari subjeknya. Tetapi situasi dalam kalimat ini bukan merupakan situasi yang memungkinkan untuk digunakan, diterapkan inversi. Jadi opsi D masih salah. Maka nomor 3 yang benar adalah after visiting. Nomor 4. The body depends in food as its primary source of energy. Di sini ada kata depends. Mengikuti subjek the body. Betul. Kemudian yang digarisbawahi kedua adalah kata in. In food ini salah. Harusnya depends. Karena in-nya di sini mengacunya kepada kata depends. Depends itu depends on. Depends on food. As sebagai, nggak ada masalah, ini preposition. Its-nya adalah kepada the body. Karena the body-nya singular, maka pronoun posesifnya pakai its. Nomor 5, regular programming was interrupted to broadcast a special news bulletins. Programmingnya nggak ada masalah. Di situ kata program bisa ditambahkan ing, jadi gerund, sama dia bisa jadi subjek. Kemudian yang B was interrupted. Interruptednya pakai verb 3 karena diawali verb be was. Maka ini adalah kalimat pasif. Kemudian ada to broadcast, dia adalah to infinitive. Kemudian ada a special news bulletin. Di sini ada artikel e dengan tapi kata kerjanya itu kata bendanya sorry plural. Maka ini tidak bisa. A special news bulletin itu tidak bisa. Harus karena awalnya artikelnya tidak di garis bawahi maka dia sudah betul. Maka kata bendanya yang ngikut ke artikelnya. Jadi di sini yang salah adalah opsi D, kita benarkan dengan menghilangkan kata S di situ. Nomor 6. Sulfa drugs had been used. Kata use di sini verb 3 karena diawali had been ya. Jadi pakai verb 3 udah oke. Dianya pasif. To treat bacterial infection, infection itu uncountable, maka nggak perlu ada artikel di depannya ataupun nggak perlu jadi plural kata infectionnya. Until penicillin, ini penicillin nama cairan kan ya, jadi uncountable juga. Becomes, di sini ada pakai S, betul gitu ya. Kalau present untuk benda ketiga tunggal seperti penicillin, pakainya kata becomes. Tapi kita lihat bagian depannya itu kan ini ada dua klausa ya. Ini klausa pertama, ini klausa kedua. Ada konektor until. Berarti ini ikut yang ke depannya. Depannya itu pakai tensesnya had been used. Present perfect, past perfect passive. Sehingga kata kerja di bagian kedua atau di klausa kedua di anak kalimat itu juga harus past tense. Di sini kata becomes yang kita pilih karena dia masih salah karena dia present. Kita benarkan dengan menjadi became. O-nya jadi A, S-nya hilang. Nomor 7, plans. Rencana gitu ya, dia bisa plural nggak ada masalah. For both the International Monetary Fund ini untuk preposition nggak ada masalah atau belum ada masalah sampai sini gitu ya. Both ini adalah paired conjunction, maka nanti di belakangnya harus ada kata and. The International Monetary Fund ini nama organisasi ya, tapi setelahnya diikuti preposition or, padahal depannya both. Nah, ini yang salah berarti opsi C. Kita rubah jadi
N agar kalimatnya benar. Kalau belakangnya sudah betul, the World Bank, ini berarti ada dua bank yang didaftar di sini, betul sudah pakai kata both. Kemudian dia kata kerjanya were. Ini juga verb be untuk past tense dengan subjek plural. Drawn up ini verb 3 dengan preposition up udah benar, gak ada masalah. Were drawn up, dibuat, di rencananya itu disusun gitu. Nomor 8, seldom Atlantic icebergs will. Di sini ada Atlantic iceberg. Pakai plural nggak ada masalah, depannya nggak ada artikel. Di situ diikuti will, subjek diikuti will nggak ada masalah gitu ya. Tetapi di situ diawali kata seldom. Seldom itu merupakan almost negatif, hampir negatif. Dia jarang. Jarang itu kan dekat dengan tidak pernah. Jadi dia namanya almost negatif. Jadi yang disebut negatif itu tidak hanya na, no gitu ya. No, na, neither, eh, apalagi nor, atau not, atau never. Tapi ada juga almost negatif. Sama seperti rarely, seldom, almost never misalkan itu termasuknya ke dalam almost negatif. Almost none, jadi yang hampir-hampir dia terhitungnya sama sebagai negatif. Di situ berarti kalau negatif kalimatnya bisa inverted. Subjek berada setelah kata kerja. Kata kerjanya di situ adalah will move. Kalau will move berarti harusnya kata kerja atau modelsnya salah satu dari kata kerjanya yaitu will ditarik ke depan. Kalimatnya jadi seldom will Atlantic iceberg tuh dipindah ke depan. Jadi nomor 8 yang salah adalah opsi A. Yang B far enough nggak ada masalah. Eh, Kata sifat far diikuti preposition enough. Kemudian ada to disturb, to infinitive. Ada shipping lane. Ini kata kerja jadi ditambahkan ing menjadi present participle. Jadi jalur pengiriman. Nggak ada masalah. Kemudian nomor 9 in 1975, 75, 78, 70, 58 in 1958, a largest recorded wire. Di situ yang A ini sudah terlihat salah ya karena largest superlatif harus diawali de. Maka ini nomor 9 yang paling salah adalah A. Kita bisa lihat. Kalau yang B recorded sudah betul di situ recordednya jadi past participle sebagai adjektif untuk kata kerja wave. With ini preposition merujuk kepada wave-nya gitu ya. Jadi nggak ada masalah di sini. Occurred, occur adalah kata kerjanya. A largest recorded wave adalah subjeknya. Ini sudah betul. Jadi yang salah adalah opsi A. Nomor 10. Exercise in swimming pools. Exercise-nya nggak digaris bawahi ya. Dia uncountable maka sudah betul. Is particularly ini ada adverb menjelaskan kata sifat helpful. Sudah betul. Helpfulnya merupakan predicate adjective yang mengacu kepada kata is di depannya. Di situ kan subjeknya exercise, tunggal. Kata kerjanya verb be is. Verb be is diberi uh, predicate adjective helpful. Because of the buoyant effect water. Di situ ada of. Because of berarti diikutinya noun phrase. The buoyant effect water itu bisa jadi noun phrase. Tapi ini kalau A, B, dan C sudah betul, kemungkinan maka yang salah adalah D. Nah, D ini effect water. Effect itu kata benda. Kalau effect water mempengaruhi air masih bisa. Tapi ini dampak air tidak bisa langsung seperti ini. Harus dimodifikasi dulu. Jadi di situ harus disisipi preposition of. Effect of water. Baru kalimatnya jadi benar. Gitu teman-teman, semoga membantu menjelaskan latihan soal ini. Untuk materi berikutnya nanti kita bahas di tautan yang berbeda. Bye-bye.